Blue Lock episode yang ke-64 dibuka dengan sebuah potongan alur cerita singkat yang tidak kalah menariknya. Karena pada chapter inilah akhirnya kita pun bisa melihat mengenai perkembangan kekuatan terbaru dari Isagi Oichi. Ketika dirinya telah selesai menganalisa dan juga mempelajari mengenai semua teknik sepak bola terbaru yang saat ini dimiliki oleh Michael Kaiser. Mulai dari teknik tendangan langsung super agresif yaitu Kaiser Impact yang dilayangkan dari jarak yang sangat jauh. Sampai dengan kemampuan analisa 4 dimensi yang bisa digunakan untuk melihat mengenai semua hal yang terjadi di dalam lapangan, yaitu sebuah teknik kesadaran ruang dengan nama Metavision. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai bagaimana kisah selengkapnya, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah bola hasil tendangan dari Seshiro Nagi yang berhasil diblokir dengan sempurna oleh Yuki Miyakenyu sudah terpental menuju ke arah luar lapangan, maka di satu momen yang sama itu juga, Agi pun dengan cepat seketika langsung berjalan menuju ke arah Nagi sambil berkata seperti ini. Nagi, inilah diagnosis atau inilah hasil analisa dari semua rangkaian serangan yang baru saja kau lakukan. Pertama, operan yang kau berikan kepadaku itu masihlah terlalu kasar. Karena faktanya jika bukan aku yang menerima operan itu, maka sudah pasti bola tendanganmu tersebut akan meleset jauh keluar lapangan. Namun meskipun begitu, caramu melakukan tendangan finishing tadi adalah sebuah ide yang sangat menarik. Jadi, jika kau ingin mencetak gol pada kesempatan berikutnya, hal yang harus kau lakukan adalah mengembangkan teknik operanmu dan fokuslah untuk melakukan eksekusi bukan untuk berpikir. Karena terlalu banyak teori malah akan membuat permainanmu tumpul. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Agi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Dengar, CP memberikan aturan tegas kepada kita semua bahwa tujuan utama pertandingan kita bukanlah hanya sekedar mencari kemenangan, tapi yang lebih penting adalah untuk mengajarimu bagaimana caranya bermain sepak bola. Jadi mulai dari sini, kaulah yang harus menemukan sendiri jawabannya. Dan kau jugalah pemain yang harus bisa menjadi inti atau pusat permainan dari tim kita. Melihat semua interaksi yang baru saja dilakukan oleh Agi dan juga Nagi dari kejauhan, Isagi pun nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di tengah pertandingan sepenting ini, semua pemain dari tim City malah sibuk untuk mencoba berbagai macam strategi baru dan sibuk untuk mengajari Nagi bagaimana caranya bermain sepak bola. Nah, di momen itulah Isagi pun seketika langsung tersadar bahwa pada dasarnya selama ini Nagi selalu bermain sepak bola hanya dengan mengikuti semua perintah dari Mekagereu dan juga dari Isagi Oichi. Sedangkan jika Nagi disuruh untuk bisa menciptakan gol dengan menggunakan pola permainannya sendiri, maka Nagi pun sama saja seperti anak ayam yang baru saja menetas. Atau dengan kata lain, Nagi sama seperti seorang anak kecil yang baru saja mengenal sepak bola. Hal itu bukanlah tanpa alasan, mengingat Nagi sendiri baru mulai bermain sepak bola selama 6 bulan ke belakang. Itulah yang membuat CP dan juga Agi akhirnya langsung memutuskan bahwa jika mereka berdua bisa mengajari Nagi mengenai bagaimana caranya bermain sepak bola dengan benar, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika Nagilah orang yang akan menjadi pemain terhebat di masa depan sekaligus striker nomor 1 di seluruh dunia. Apalagi Nagi merupakan pemain dengan potensi dan juga bakat terbesar yang ada di dalam manga ini. Bahkan jauh lebih besar daripada karakter utamanya yaitu Isagi Oichi. Melihat Isagi yang nampak kebingungan, Reo pun dengan cepat langsung datang untuk menghampirinya lalu berkata seperti ini. Isagi, saat ini Nagi sedang dalam proses berkembang. Namun jika pada akhirnya rencana dari Agi dan CP berhasil, maka sudah pasti Nagilah yang akan menjadi pemain nomor 1. Oleh karena itu, cepatlah temukan jawaban mengenai bagaimana caranya kau bisa berevolusi. Dan jangan sampai kau ketinggalan. Karena tanpa adanya dirimu, maka persaingan kita menjadi tidak seru lagi. Mendengar semua ucapan dari Mikagereo itu, Isagi yang awalnya sempat terlihat frustasi dan juga merasa tertinggal, kini akhirnya mampu kembali bersemangat. Hingga pada satu panel yang sama itu, dia pun langsung kembali menuju ke posisinya, dan pertandingan di antara kedua tim ini pun akhirnya kembali dilanjutkan. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini nampak Hyo Machigiri yang berjalan menuju ke arah sebelah kanan lapangan untuk melakukan tendangan sudut. Walaupun di momen ini awalnya semua orang menganggap bahwa Chigiri akan mengirimkan satu buah umpan lambungnya menuju ke arah Agi yang kebetulan sudah siap menunggunya di dalam area kotak penalti. Tapi sayangnya semua prediksi dari Isagi Oichi dan para pemain bertahan lain dari tim Jerman tidak ada satupun yang benar. Karena walaupun Agi memiliki postur tubuh yang tinggi dan juga besar serta mampu melompat dengan sangat tinggi,
Namun nyatanya Chigiri malah menipu mereka semua dengan cara mengirimkan satu buah umpan datarnya menuju ke area kotak penalti. Di mana pada momen itu Agi pun seketika langsung berlari untuk menyambutnya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung mengeluarkan satu buah teknik tendangan bekilnya untuk merubah arah bola dari Homa Chigiri dan meneruskan umpan itu menuju ke arah Seisuro Nagi. Nah, disinilah poin menariknya. Karena tepat ketika semua pemain lain sudah pasrah dan menganggap bahwa Nagi sudah pasti bisa mencetak gol. Tapi ternyata hal yang sebaliknya justru malah terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncullah Michael Kaiser tepat di hadapan Seisuro Nagi. Dan Kaiser pun dengan cepat langsung memotong sebuah umpan indah dari Agi barusan sambil berkata seperti ini. Woi Agi, bermainlah dengan serius. Kenapa sejak tadi yang kau lakukan hanya menjadi seorang babysitter saja? Lagi pula, untuk apa kau repot-repot mengajarkan anak bayi cara bermain sepak bola? Ketika kau sendiri harusnya bisa mencetak gol dengan sangat mudah. Baiklah, kalau begitu kau akan menyesalinya. Karena kali ini akulah yang akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana caranya bermain sepak bola dan bagaimana caranya mencetak gol dengan cepat. Dan di saat yang bersamaan itu, Kaiser pun dengan cepat akhirnya langsung berlari seorang diri menuju ke area jantung pertahanan dari tim Inggris. Dengan niat untuk bisa mencetak gol balasan melalui sebuah permainan solonya yang disebut dengan Kaiser Impact. Sementara itu di sisi lain, Isagi yang menyaksikan semua kejadian cepat tersebut di depan matanya akhirnya langsung berkata, "Hah? Kenapa Kaiser bisa ada di sini? Tidak kusangka jika prediksi dari seorang Michael Kaiser ternyata jauh berkali-kali lipat lebih baik daripada prediksiku. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan menyerah. Karena jika aku berhasil mempelajari semua teknik dari Kaiser pada pertandingan ini, maka aku pun pasti juga akan bisa berkembang sama seperti para pemain lainnya. Oleh karena itu, mulai dari sini aku akan fokus untuk mengikutinya berlari dari arah belakang dan mempelajari cara Michael Kaiser berpikir dari sudut pandangnya." Intinya, setelah melihat semua kehebatan dari Michael Kaiser, Isagi pun akhirnya mulai memutuskan untuk bisa belajar dari lawannya. Mulai dari mempelajari pergerakan tapak bola milik Michael Kaiser, cara Kaiser menipu para lawan, dan cara Kaiser memberikan umpan, sampai dengan cara Kaiser untuk menembak. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Kaiser yang sudah berhasil melewati semua penjagaan ketat dari para pemain lawan dan sudah berada pada posisi yang bebas, akhirnya langsung memutuskan untuk melayangkan satu buah tendangan langsungnya menuju ke arah gawang dari tim Inggris. Walaupun jarak antara dia dan juga gawang masihlah sangat jauh sekali. Melihat semua hal itu di depan matanya, semua pemain inti dari tim Inggris pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada satu momen yang sama tersebut, mereka pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Michael Kaiser untuk menutup jalur tembakannya dan juga menghentikan serangan ini dengan cara berbaris secara urut di hadapan Michael Kaiser. Tidak hanya itu, bahkan dengan penuh rasa percaya diri, Reo, Agi dan juga Chigiri pun seketika langsung berkata, "Menyerahlah, tidak akan kami biarkan kau bisa mencetak gol karena saat ini area menembakmu sudah kami tutup." Tapi sayangnya semua upaya yang dilakukan oleh para pemain dari tim Inggris itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Mengingat pada panel berikutnya, Kaiser yang sudah berada pada mode Metavision ternyata mampu menemukan sebuah celah dari tembok pertahanan ketat yang kebetulan pada saat itu sedang dibuat oleh para pemain dari tim Inggris. Hingga di satu momen yang sama itu, Kaiser pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung melesatkan satu buah tendangan basokannya untuk melewati sudut sempit dari para pemain Manchester City. Sampai akhirnya gol pun berhasil tercipta dan skor pun kini seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 1-1. Menyaksikan semua hal itu terjadi, semua pemain yang ada di dalam lapangan ini pun menjadi sangat terkejut. Bahkan CP yang sejak tadi hanya menonton jalannya pertandingan dari bangku cadangan, seketika langsung gemetar sambil berkata seperti ini. "Hah, gila, jadi ini ya, si bocah jenius yang bernama Michael Kaiser. Tidak kusangka jika permainan solo dari bocah itu mampu menghancurkan formasi pertahanan berlapis dari tim kita. Dan juga tidak kusangka jika ternyata kekuatan dari Sensei Daisakai benar-benar bukan hanya sekedar omong kosong." Scene pun kini berpindah. Di tengah kebingungan semua orang yang sama sekali tidak mengerti mengenai apa yang baru saja dilakukan oleh Kaiser dan bagaimana Kaiser bisa mencetak gol dengan menggunakan cara yang sangat di luar nalar, ternyata di dalam lapangan ini masih ada satu orang yang mampu mengerti dan juga memahaminya. Siapa lagi kalau bukan Isagi Oichi? Di mana pada panel berikutnya, Isagi pun dengan tenang akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri untuk menjelaskan kepada kita semua dengan berkata seperti ini. "Tidak, ternyata semua caraku ini masih salah.
Karena semua kemampuan unik milik Kaiser tidak akan pernah bisa aku tiru, walaupun aku menghabiskan semua sisa umurku untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, hal yang harus aku tiru dari Kaiser bukanlah kemampuan finishingnya, melainkan sebuah proses tentang bagaimana Kaiser bisa melakukan semua hal itu. Dan bagaimana Kaiser mampu menemukan area yang ideal baginya untuk menembak, serta bergerak jauh lebih cepat daripada para pemain lainnya untuk bisa sampai di posisi itu. Namun setelah aku terus mengikutinya dari belakang, akhirnya aku bisa menemukan semua jawabannya. Yaitu alasannya tidak diragukan lagi adalah cara dari Kaiser untuk bisa menggunakan kedua matanya. Intinya, Kaiser memiliki kemampuan mata atau kemampuan vision yang luar biasa hebat. Karena faktanya, Kaiser mampu melihat semua pergerakan dari pemain lain di lapangan dalam visualisasi 4 dimensi di kepalanya. Yang artinya, pandangan dari Michael Kaiser jauh lebih luas. Hingga dia pun mampu bergerak dengan efektif dan mampu mencetak gol dengan mudah menggunakan kemampuan Kaiser Impact yang saat ini dia miliki. Nah, semua rentetan penjelasan itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, Kaiser pun mulai berjalan ke arah Isagi sambil berkata kepadanya, "Ada apa Isagi? Apakah kau sudah mulai menyerah dan juga frustasi setelah melihat semua kehebatanku?" Namun, sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, Isagi pun dengan lantang akhirnya mulai menjawab semua pertanyaan dari Kaiser barusan. "Terima kasih Kaiser, berkat adanya dirimu, aku akhirnya mampu menemukan semua jawabannya. Jadi mulai sekarang bersiaplah, karena akulah orang yang akan menghancurkanmu." Itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Gucci Biru episode yang ke-64. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.